dan happy. Keren mbak, keren banget. Nggak nyangka banget ya. Bagus banget sih, bikin tegang, kaget, parah. Seru banget, naik kelas banget. Halo guys, balik lagi masih bareng Rara dan Ananta. Oke, di hari yang sama kita nonton dua film ya guys. Dan ini berbanding terbalik banget. Betul. Abis kita nonton Gereja Setan, nah sekarang kita nonton Sukma. Nah jadi benar-benar kita dapat experience yang sangat-sangat berbeda. Dari Gereja Setan kita keluar dengan sangat loyo dan kecewa, dan Sukma kita keluar berapi-api, dan alhamdulillah akhirnya selera horor kita terobati guys. Jadi cerita Sukma ini menceritakan tentang pasangan yang suaminya ini kena gangguan mental. Jadi dia sering berhalusinasi. Nah karena penyakit suaminya ini, akhirnya istrinya ini minta cerai dan akhirnya menikah dengan laki-laki lain. Dan di kehidupan rumah tangganya yang baru, dia mendiami satu rumah yang baru. Dan disinilah berawal ceritanya guys. Jadi rumahnya ini punya satu cermin yang misterius, dan dari situlah hal-hal aneh terjadi. Jadi si Luna Maya di film ini tuh kayak dapat teror dari cermin itu guys. Jadi cerminnya itu kayak punya dunia lain di dalam cermin. Nah jadi si Luna Maya ini kayak nyari tahu, akhirnya dia ketemu sama si Kimberly Ryder ya kan, yang ternyata merupakan keluarga yang pernah menempati rumah yang dia tempati itu juga. Nah jadi dari sini dia dapat info kalau kakaknya Kimberly ini meninggal di rumah itu. Dan ternyata ya yang gong banget, cerita ini tuh menceritakan tentang ilmu hitam, tentang immortal. Jadi ada sepasang kekasih yang pengen hidup selamanya. Jadi ketika tubuh yang dia pakai sudah menua, dia akan cari inang baru. Ya, dia cari inang baru, tubuh baru untuk mereka tempati. Nah, kebetulan si laki-laki udah dapat inang baru, udah dapat tubuh baru, sedangkan si cewek tuh belum dapat. Karena yang ingin ditempati inang barunya tuh malah terbunuh ya kan sebelumnya, yaitu yang kakaknya si Kimberly Ryder tadi. Jadi mereka ini menargetkan si Luna Maya untuk jadi inang selanjutnya. Betul. Nah banyak banget kejutan plot twistnya guys. Yang awalnya suami baru Luna Maya tuh kita pikir orang baik ya kan, kita pikir orang baik yang benar-benar baik, tulus, bahkan iya dia mencintai anak tirinya seperti anak kandung. Tapi ternyata dia tuh adalah penjahatnya ya kan, antagonisnya tuh ternyata dia ini mengincar si Luna Maya ini. Dan ada satu peran yang dimainkan oleh Christine Hakim ya kan, ibu-ibu yang jadi kayak ART lah ya di rumah itu ya kan, kayak yang mengurus rumah itu ART. Dan ternyata itu adalah pasangan si calon si suami ya, si suaminya si Luna Maya ini. Kalau acting bagus banget ya. Di film ini aku suka actingnya, kayak sedihnya dapet, amarahnya dapet, kayak kekecewaan dapet gitu loh. Kayak si suami pertamanya si Luna Maya itu kan ada Fedi Nur ya. Betul, dia tuh sangat menghayati gitu loh teman-teman. Nah terus juga yang penjaganya rumahnya itu kelihatan kayak psikopatnya gitu. Di openingnya itu kan mbak, dia nyeret itu kan kelihatan banget gitu loh, kalau dia tuh menjiwai gitu loh. Keren sih menurutku. Apa ya, casting artisnya keren guys. Kalau Luna Maya kan kita udah tahu ya, kalau Luna Maya tuh udah sering main horor dan udah keren banget, udah nggak diragukan lagi. Yang bikin makin ternganga ternyata si Fedi Nuril, selain bisa peran film keluarga yang perannya selalu menyakiti hati perempuan, ternyata si Fedi Nuril ini juga bisa peran di horor, dapet, dan ekspresinya dapet, keren. Habis itu si Christine Hakim juga kelihatan banget yang kayak orang psikopatnya ya kan. Apalagi di situ tuh ada adegan Oka Antara sama Christine Hakim tuh yang kayak berciuman. Nah itu yang kayak nggak nyangka teman-teman. Iya, kayak gerah banget ya. Iya kayak dimana kok bisa banget gitu loh, mau sama orang tua gitu loh kan. Iya, kita kaget ya sebagai penonton. Dan ternyata ternyata jiwa mereka tuh sama-sama orang tua, mereka seumuran ternyata. Tapi yang si cowok udah dapat inang, si ceweknya belum. Kalau sound effect dapet banget. Terus editingnya cakep. Di opening pertama itu kan pakai drone tuh, itu keren banget mbak. Terus yang transisi, yang si ceweknya itu yang diterantukin ke jendela itu kan tiba-tiba udah ganti Luna Maya, itu keren banget, cakep. Terus
sinematografinya juga keren guys. Pengambilan gambarnya tuh kita nggak monoton, jadi ada yang kayak Luna Maya lagi tiduran, kameranya jadi itu kan ya vertikal, habis itu langsung pindah ke tempat lain kayak gitu. Jadi apa ya, transisinya tuh menarik, nggak monoton ya. Terus sinematografinya cantik lah, pokoknya ciamik lah ya. Jadi yang horor gelap tapi nggak gelap banget, bisa dinikmati. Apalagi ini katanya effortnya yang adegan tempat tidur di atas bukit tuh beneran di atas bukit ya? Itu nggak AI teman-teman, kalian harus nonton, itu keren. Jadi mereka memang se-effort itu bawa kasur ke atas bukit, cuma mau ngambil scene di situ aja, itu nggak AI. Aku juga suka banget ya, balik lagi ya ke pemerannya. Emang kalau kayaknya bikin film tuh yang paling utama pemerannya ya, jangan kayak yang film selanjutnya Gereja Setan tuh kayak asal-asalan ambil cast. Nah ini tuh emang benar-benar kayak yang walaupun perannya sedikit, porsi dialognya sedikit, tapi emang benar-benar orang yang bisa acting kayak Kimberly Ryder. Abis itu ada Samuel Rizal juga, walaupun cuma sebentar ya kan, jadi cameo doang, tapi emang benar-benar dipilih orang yang benar-benar bisa acting. Jadi kita nonton tuh nyaman, kayak benar-benar ke bawah suasana, nggak ada kakunya sama sekali ya kan. Dan kalau untuk pesan dari film ini sih kayaknya di awal film ya kan, ini kan ceritanya Luna Maya meninggalkan suaminya ke suami baru itu karena suaminya terkena apa sih nama penyakitnya yang kayak halusinasi kayak gitu kan. Seharusnya si Luna Maya ini lebih nanya lagi, karena di situ juga ada dialog Fedi Nurul bilang, kamu baru nanya sekarang, kemarin kemana aja? Bener, kemarin kemana aja? Seharusnya sebelum bercerai itu ditanya ya kan, apa yang terjadi sama kamu, apa yang mengganggu kamu, bila perlu diobati sebagaimana mungkin, pokoknya didukung ya kan, disupport, karena obat mau secanggih apapun, mau sehebat apapun, tetap aja support yang nomor satu. Nah itu ya, jadi yang kedua juga jangan asal pilih suami. Betul. Tiba-tiba baru kenal langsung nikah, ternyata orangnya ilmu hitam ya kan, itu juga. Menurut Nanta, film ini layak nggak untuk direkomendasikan? Sangat layak, bagus, bagus banget. Skor. Kalau aku 99. Kenapa aku bilang cuma 99? 1%-nya kenapa sih anak Baim Wong, Kenzo, dan siapa itu lagi namanya? Tiger Wong. Ya. Kenapa tidak ditampilkan? Kenapa Keanu, harus jadi figur cameo doang? betul ya. Itu sangat mengecewakan, padahal mereka bagus loh gitu loh. Mungkin lebih ya nanti ya Dan bisa nge-up film lah karena mereka udah punya nama ya kan. Dan acting yang pemeran utama anak kecil itu keren banget loh. Mas, ini kaca dari mana ya? Halo, saya Krishna. Itu keren banget sih anak kecil, itu anak siapa coba ya kan, emaknya masih kecil tuh anak udah pintar banget. Actingnya bagus, terus sinematografinya bagus, ide ceritanya juga out of the box, banyak kejutan, banyak plot twist. Gila. Pokoknya sesuai harapan kita penonton horor. Nah, horor Indonesia tuh terkenal yang seperti ini, ya kan? Yang kayak gini, horor yang ada inti ceritanya, yang asal usulnya, yang misterinya, ya kan? Bukan cuma horor yang nakut-nakutin, tapi horor yang kayak gini, yang kita butuh sebagai hiburan, ya kan? Ya, kalau aku sih kasih nilainya 8/10, Nanta 99. Oke, ini pokoknya kita rekomendasiin banget guys, nggak rugi nonton. Apalagi masih banyak banget teater di Indonesia yang kasih bandrol harga cuma 30.000 doang, ya kan, di weekday. Pokoknya kalian wajib nonton film ini guys. Nggak nyesel pokoknya. nyesel banget, benar. Makasih udah ngikutin review kita kali ini. Kita ketemu lagi di review film-film selanjutnya. Oke, bye bye.